Halo, selamat pagi leader hebat Mentari Group. Saya dari kelompok 2 ingin berbagi pengalaman mengenai penerapan 21 Law of Leadership di hari-hari saya di tim Nasional 1. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada manajemen atas amanah yang diberikan kepada saya, dan kebetulan ini adalah pengalaman baru bagi saya menjadi seorang leaders. Dalam berproses ini, saya ingat kata-kata John Maxwell dalam Law of Process di mana dia berkata, "To lead tomorrow, learn today," dan leader are learners. Maka dari itu saya dalam menjalani proses ini yakin bahwa saya akan berhasil menjadi seorang leader yang baik dan efektif. Nah, teman-teman, sebagai seorang leader yang baru dalam proses belajar ini, saat awal mendapatkan training dari Bu Ana dan Pak Fidelis, saya telah men-setting diri saya dengan istilahnya mengkosongkan gelas agar bisa menampung banyak air untuk bisa saya minum untuk menyegarkan tubuh. Artinya saya telah menyiapkan diri saya agar bisa terisi ilmu-ilmu dan pelajaran yang bisa saya ambil untuk menjadi leader yang baik dan efektif. Nah, teman-teman semua ya, penerapan yang pertama yaitu love of the lead, di mana sebagai seorang leader, saya harus memiliki katup kepemimpinan yang lebih tinggi dari tim saya. Lalu, apa saja yang saya lakukan? Yang pertama, saya melakukan refleksi diri dan self-assessment dengan cara memeriksa katup-katup kepemimpinan saya yang mengacu pada 21 jenis katup yang ada di kertas yang pernah dibagi saat training waktu itu. Nah, mungkin teman-teman ingat kertas seperti ini yang dibagikan oleh Bunita. Nah, dari sini saya memiliki nilai ataupun angka di 60%-an dari 21 list katup-katup ini. Nah, tentu saja hasil tersebut saya jadikan penyemangat untuk terus belajar agar memiliki semua katup kepemimpinan tersebut. Nah, yang kedua, saya meminta feedback dalam bentuk form dan masukan dari teman-teman tim saya, leader saya Pak Ian, dan leader lain juga untuk mengetahui sejauh mana saat ini level kepemimpinan saya dan agar saya mendapatkan insight dan perspektif baru. Nah, yang ketiga, tentunya saya terus meningkatkan skill mulai dari PK, presentasi, negosiasi, dan lain-lain sebagai modal saya agar bisa terus membimbing tim saya menuju Star EC dan capai target adopsi tentunya. Nah, caranya salah satunya yaitu saya meluangkan waktu untuk belajar PK melalui slide, role play, diskusi dengan leader ataupun teman-teman EC. Apalagi saat besoknya mau presentasi, saya telah prepare di hari sebelumnya. Dan saya juga akan memaksimalkan platform teachable.com yang sudah disiapkan oleh manajemen sebagai sarana belajar EC. Lalu yang keempat, saya selalu berusaha mengarahkan dan mencontohkan hal-hal yang harus dilakukan sebagai EC, sampai dengan caranya, yaitu saya menunjukkan kesuksesan saya dalam mendapatkan sekolah baru, supaya tidak dianggap hanya omong kosong saja. Lalu yang kelima, saya juga terus mengamati karakter pribadi tim saya, agar saya bisa lebih detail menangani berbagai macam kendala yang dihadapi oleh mereka. Misal ketika tim mulai terlihat patah semangat dan mungkin karena banyak penolakan di lapangan, saya bisa tahu dan langsung memberi motivasi untuk tidak atau jangan kalah, jangan menyerah gitu. Oke, itu tadi the law of the lead. Yang selanjutnya, penerapan saya dan pengalaman menerapkan law of sacrifice dalam keseharian saya sebagai leader. Memang benar bahwa leader sudah pasti memiliki tanggung jawab dan harus mau berkorban demi tim dan demi peningkatan skill pribadi sebagai leader tentunya. Nah, pengorbanan ini tentunya semua teman-teman mengalami ya, pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan lain sebagainya. Saya juga sebagai leader baru harus selalu standby dan fast respon ketika teman atau tim saya menghubungi meskipun libur ataupun cuti. Contohnya kemarin saat anak saya lahiran, saya masih bisa menanggapi pertanyaan ataupun permintaan bantuan dari tim saya. Saya juga sering meluangkan waktu di sore hari untuk tim saya untuk koordinasi, role play, diskusi sukses kendala, memotivasi, dan memberikan arahan untuk keberhasilan mereka dan hal-hal yang mendukung kinerja mereka. Selain itu, saya juga sering berangkat lebih pagi menemani tandem dengan tim saya ke sekolah, tak jarang jam 6 atau jam 7 pagi sudah di jalan gitu karena janji dengan sekolah lebih pagi juga. Lalu tak jarang juga saya ketika menemani itu saya juga yang nyetirin mobil untuk mereka untuk berkunjung ke sekolah-sekolah dari kami. Dan karena ini ada tim saya satunya belum bisa nyetir, satunya belum punya SIM seperti itu. Namun di sini saya tidak ada masalah tentang itu, justru dengan begitu saya lebih bisa melakukan bonding lebih dalam ketika perjalanan menuju sekolah. Saya bisa ngobrol banyak
dengan mereka tentang pekerjaan maupun hal-hal pribadi di luar pekerjaan. Saya banyak mendengar cerita-cerita dari mereka dan secara tidak langsung ini membuat tim saya lebih nyaman dengan saya. Nah, seperti itu teman-teman semuanya, sharing dari saya semoga bisa menginspirasi. Saya sadar saya masih harus terus belajar dan untuk terus maju menjadi leader yang baik dan efektif. Maka dari itu, saya juga masih butuh inspirasi-inspirasi dari rekan-rekan semuanya. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Sukses selalu untuk kita semua. Selamat pagi, teman-teman semuanya.